Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Kamis tanggal 10 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas, Ibu Orpa Yosina Womsiwor. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, di pagi ini mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat bagimu Bapa di sorga. Di pagi hari ini kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu yang terdapat dalam kitab Matius 26, ayatnya yang ke-62 sampai 63. Berkati firman-Mu agar menjadi sukacita, menjadi sulutan bagi kaki kami, dan terang di dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk kami pakai melangkah hanya di jalan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di pagi ini, hari Kamis tanggal 10 April 2025, dalam Minggu Sengsara ke-6 atau yang disebut Palmarius atau Minggu Palma. Sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68 dengan perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini terambil dari ayatnya yang ke-62 dan 63. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak?" Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul dari renungan kita, yaitu Diam adalah Emas. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin bagi sebagian orang yang melihat orang lain atau teman berbicara yang hanya diam dan tidak berbicara, akan menimbulkan pertanyaan dan mungkin ada anggapan dia lagi sakit atau mungkin juga disangka orang gila. Jangan kita lalu berpikir negatif dalam diamnya seseorang, sebab sikap diam bukan berarti negatif, tetapi secara positif diam adalah sesuatu yang lebih baik
untuk tidak memberikan jawaban yang dibuat sendiri dengan sesuka hati dan hanya untuk menjadi hal yang salah ditanggapi. Seperti firman Tuhan yang kita telah baca dan dengar di pagi ini, Yesus dipaksa untuk memberikan jawaban atas tuduhan dari kesaksian palsu kepadanya. Yesus memilih tetap diam. Yesus memilih bukan ketakutan, itu adalah keteguhan surgawi yang tidak tergoyahkan oleh teriakan manusia. Itu adalah bentuk penyerahan total kepada rencana penebusan yang tak bisa digagalkan oleh rencana manusia. Kalau kita perhatikan kalimat dalam ayat 62, lalu imam besar berdiri dan berkata, ini adalah sebuah kemarahan dari rasa frustasi karena ia tidak sanggup lagi mendengar saksi yang saling bertentangan. Maka ia mendekat, menatap Yesus dan bertanya dengan nada mendesak, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam, tak menjawab. Sikap diam Yesus adalah sebuah sikap rohani yang konsisten. Ia memilih tidak menjawab karena ia tahu di ruangan itu tidak ada hati yang terbuka bagi kebenaran. Di ruangan itu semua sudah memihak kepada dusta. Sebab Yesus tahu bila ia menjawab, mereka tidak akan mendengarkan. Bila ia membela diri, mereka akan memelitir kata-katanya. Maka ia memilih diam. Inilah kekuatan Yesus, bukan karena ia mampu berdebat, tapi karena ia sanggup diam. Dalam diamnya, ia meneladangkan kepada kita sebuah makna kasih untuk mengikuti kehendak Bapanya dari sekadar pembelaan diri. Jemaat dan simpatisan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer dimanapun berada. Dari sikap yang dilakukan oleh Yesus, itulah yang harus kita teladani sebagai orang Kristen. Ada saat-saat di mana seorang pengikut Kristus tidak perlu berbicara dengan kesombongan. Imannya atau tidak perlu kita berbicara hal tentang iman, tetapi kita tidak beriman dan masih ragu terhadap Tuhan Yesus. Alangkah lebih baik jika kita berdiam diri, tetapi kita tetap beriman bahwa kita selalu ada dalam tangan kasih-Nya, yang memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Karena kata peribahasa, dia adalah emas, karena salah satu manfaat berdiam adalah untuk menghindari perkataan yang tidak bijak atau perkataan yang dibuat tanpa fakta yang jelas. Alasan Yesus berdiam diri bahwa dia tidak ingin memaksakan kehendaknya terhadap kehendak Bapanya dalam menanggapi tuduhan Kayafas yang tak bersahabat. Yesus tahu betul bahwa Kayafas tak bermaksud mengetahui kebenaran, karena yang mereka pakai
adalah kesaksian palsu. Kita dapat baca di Matius 26 ayatnya yang ke-59. Warga jemaat dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Meski kita tidak selalu tahu isi hati orang lain, kita harus peka pada pimpinan Roh Kudus dalam setiap situasi, supaya kita tahu bagaimana kita harus memberi jawab kepada setiap orang. Seperti firman Tuhan berkata dalam kitab Kolose 4 ayat 6, yaitu, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sikap diam juga salah satu cara untuk mengontrol emosi kita, sehingga diam dapat memberikan kedamaian dan mengendalikan diri kita. Mazmur 4 ayat 5 berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Warga jemaat dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diajarkan untuk mengendalikan diri dalam diam. Bukan berarti kita tidak bersaksi, tetapi kita harus menjadi saksi yang benar yang memberikan keselamatan bagi semua orang. Tuhan Yesus akan melengkapi kita dengan hikmat-Nya sehingga kita dapat bersaksi di waktu dan tempat yang tepat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Sempurnakan bagi kami sekalian, agar kami terus melangkah dan mempraktekkan dalam kehidupan keluarga dan juga berjemaat, melaksanakan seluruh aktivitas kami. Kami berdoa Tuhan berkati kami, para hamba-hamba dan juga kedua pendeta yang Tuhan sudah percayakan untuk mengangkat tugas pelayanan di dalam jemaat kami Ebenezer. Berkati mulai dari rayon Yordan sampai dengan Yerusalem, dalam pekerjaan, pendidikan, pergumulan hidup, yang berkekurangan, yang sakit, Tuhan berkati. Kami juga bergumul untuk pekerjaan, diberkatilah dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk keamanan dan juga kedamaian bagi kota Timika. Terima kasih Tuhan, inilah syukur dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersengsara bagi kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.